Hai guys, it's me Anggi Aviana, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau share untuk tips kecantikan lagi, yaitu 5 cara menggunakan toner. Biasanya ini cara yang sering aku pakai, tapi terkadang kalau misalkan lihat situasi juga ya, kalau memang memungkinkan atau tidaknya aku dengan cara ini, biasanya kalau aku lagi berpergian gitu. Dan aku juga mau share sama kalian juga nih cara atau tekniknya pemakaian toner. Barangkali ada yang emang buat kalian tertarik, oh caranya seperti ini bisa juga ya. Oke deh, gitu aku share di sini. Dan buat kalian di sini udah pasti tahu kan fungsi dan manfaatnya toner tuh seperti apa. Dan aku juga kasih tahu sama kalian kalau di sini toner itu jangan sampai kalian skip ya, karena kalau kalian skip untuk tahap di perskincarean kalian itu amat sangat rugi, karena emang manfaat dari toner ini banyak banget ya. Salah satunya dia itu bisa mengembalikan pH kulit, karena kan kalau kita habis cuci muka itu biasanya pH kulit kita tuh sebagian hilang ya, jadi dia bisa mengembalikan pH kulit, terus bisa menjaga kelembapan kulit kita, karena kan rata-rata kalau misalkan kita habis cuci muka itu kan biasanya tuh kulit kita tuh kering gitu ya guys ya. Terus dia juga bisa membuat kulit kita tuh lebih cerah. Kenapa bisa lebih cerah? Karena kalau kulit kita bersih, otomatis kulit kita juga jadi lebih bercahaya. Dan salah satu yang bikin aku suka dari toner ini adalah kalau misalkan kita pakai toner itu biasanya untuk menerima skincare berikutnya itu dapat maksimal banget gitu guys penyerapannya. Karena kalau misalkan kita nggak pakai toner itu biasanya skincare berikutnya untuk menerima ke kulit tuh kayaknya masuk ke dalam kulit tuh agak lama gitu loh guys. Jadi kayak nggak terlalu cepat diserapnya gitu guys. Oke, nggak usah banyak cincong lagi ya guys ya. Aku mau kasih lihat sama kalian nih tahapnya 5 cara menggunakan toner. Oke, I hope enjoy this video. Don't forget like, comment, and subscribe. And happy watching. Yang pertama, menggunakan kapas. Ini udah pasti ya, karena kebanyakan orang kalau pakai kapas itu kayaknya lebih maksimal gitu ya untuk ngebersihin kulit wajah. Tapi biasanya aku kalau misalkan pakai toner itu jenis tonernya yang exfoliating toner, bukan hydrating toner. Karena kalau exfoliating toner itu memang tujuannya kan untuk mengangkat sel kulit mati. Tapi biasanya dipakai nggak setiap hari, dipakainya tuh seminggu 2 kali gitu. Contohnya exfoliating toner itu aku punya nih guys dari produk COSRX sama Sambaini. Nah kedua ini emang tujuannya itu untuk mengangkat sel kulit mati, karena emang dia jenisnya eksfoliasi ya, jadi emang nggak dipakai setiap hari, jadi mungkin seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali sesuai kebutuhan aja sih gitu. Dan caranya nih buat kalian mungkin ya ada yang nggak pernah pakai toner atau emang baru tahap pemula pemakaian skincare gitu ya, jadi aku kasih lihat sama kalian. Nah ini yang disebut dengan hydrating toner, jenisnya ya hydrating toner atau shooting ya. Jadi dia memang untuk lebih bertujuannya tuh ya melembabkan, menyegarkan gitu ya. Nah ini seperti ini. Kalau aku tuh kayaknya hanya beberapa tuang aja gitu ke kapas, habis itu langsung diusap ke wajah seperti ini guys. Tapi sebenarnya kekurangan dari pakai kapas ini adalah buat aku ya, dia kayak lebih boros aja gitu. Kenapa? Karena emang buat aku daya serap tonernya itu dia lebih banyak ke kapas daripada langsung ke wajah. Jadi kayaknya lebih banyak di kapas gitu penyerapan toner. Jadi sayang aja gitu guys. Yang kedua, menuangkan toner ke telapak tangan. Nah ini tuh biasanya dipakai untuk daily rutin aku gitu ya. Aku biasanya tuh pakai yang jenis tonernya tuh hydrating toner atau shooting. Nah biasanya kalau ini tuh aku juga pakai kalau misalkan aku lagi berpergian dan gak menggunakan kapas, nyari-nyari kapas ribet juga gitu ya. Jadi aku biasanya sering pakai ke telapak tangan. Jadi ya seperti ini, dituangin aja gitu ke telapak tangan. Terus habis itu biasanya aku kucek-kucek gitu, atau enggak langsung ke pipi aku. Nah seperti ini diratakan ke kulit wajah gitu ya guys ya. Dan ini tuh lebih cepat menyerapnya karena
dia dibantu dengan tepuk-tepukan cantik ini gitu ya guys ya. Jadi dia benar-benar bisa memaksimalkan penyerapan ke kulit, dan dia juga nggak bikin boros gitu guys seperti pemakaian kapas. Dan ini tuh teknik yang sering aku pakai, dan emang tekniknya tuh nggak bikin ribet aja gitu guys, dan justru ini tuh lebih kayak cepat penyerapan tonernya guys. Yang ketiga, jadikan toner sebagai mask. Jadi sebenarnya teknik ini tuh banyak banget dipakai untuk sebagian orang-orang luar ya, kayak orang-orang Korea tuh rutin banget gitu loh menggunakan teknik ini. Apa sih ya disebutnya tuh, aku lupa deh. Teknik ini tuh kayak digunakan memang untuk di bagian-bagian tertentu yang misalkan di area yang memang kering banget gitu. Ini contohnya seperti ini, aku ambil kapas dulu nih guys ya. Jadi contohnya seperti ini, dia menggunakan kapas dan dituangkan gitu ya guys ya. Nah, karena emang menggunakan teknik mask, jadi kita bisa belah dua gitu kapasnya ya, seperti ini guys. Nah, habis itu ditempelin di bagian-bagian yang memang dibutuhkan, misalkan kayak di bagian yang emang kering, di bagian sini, jadi kita bisa ditaruh di sini. Terus kalian juga bisa taruh di sini atau di sini guys gitu, dan bisa ditempelin selama 10 menit atau 15 menit ya, seperti pemakaian masker aja gitu guys. Dan ini tuh teknik cara yang emang juga bisa menyerap lebih cepat juga gitu. Ini bagus juga nih guys, apalagi biasanya kalau misalkan tonernya jenisnya jenis hydrating juga ya guys ya, atau soothing. Yang keempat, toner dijadikan face mist. Kata siapa toner nggak bisa jadi face mist? Bisa dong guys. Dan untuk kalian bawa-bawa pun juga jadi lebih praktis gitu. Kapanpun kulit kalian membutuhkan kelembapan, kalian bisa semprot-semprot cantik gitu ya guys ya. Jadi buat kalian yang nggak mau ribet juga nih, gue males pakai kapas, gue males tepuk-tepuknya juga gitu, gue males juga pakai segala macamnya, kalian bisa nih gunain toner dijadikan face mist. Jadi ambil botol spray yang kosong, kalian isi dengan air. Jadi ini sebagai contoh aja ya, takarannya mungkin bandingannya sama 50 sama 50. Jadi ntar loh, aku kayaknya punya nih, aku pernah bikin. Nah, jadi ini adalah bekas face mist juga gitu ya. Ini aku campurkan nih, jadi 50 air bersih ya, air aqua pakainya. Aku nyebut merek, ya udah nggak apa-apa ya. Pokoknya ini adalah air bersih, kalian campurkan, anggap takarannya 50, terus sama toner kalian campurkan 50 ml juga. Habis itu baru kalian kocok, udah gitu baru kalian bisa semprot-semprot cantik seperti ini guys. Seger banget guys gitu. Dan ini tuh fungsinya banyak banget. Dia benar-benar bisa melembabkan, terus menyegarkan dikala kita lagi pepanasan atau emang lagi sering banget di ruang AC gitu ya. Itu kan bisa bikin kulit kita tuh kering gitu ya guys ya. Jadi kita bisa menggunakan toner ini dijadikan face mist gitu guys. Terakhir, ini adalah cara atau teknik yang memang sebagian orang tuh nggak pengen pakai ya, mungkin agak sedikit ribet, karena ini adalah membilas air dengan toner gitu loh. Jadi buat kalian yang mungkin juga agak sedikit males juga ya untuk pakai kapas, pakai tepuk-tepuk cantik atau dijadikan face mist dan segala macamnya gitu, mungkin ini teknik terakhir yang dapat kalian pakai, yaitu dengan air ya, air biasa gitu, air bersih. Dan ini contohnya ya, aku bawa nih. Jadi ini air, anggaplah yang dalam baskom ini airnya itu 250 ml ya gitu. Pokoknya bisa kalian takar di kira-kira kalian aja yang kalian butuhkan ya. Kalau misalkan benar-benar kalian emang males banget ya, dari sekalian mandi aja, sekalian bilas aja gitu. Biasanya itu aku juga sering pakai nih dengan cara kayak gitu. Nah, ini kalian pakai 250 ml air kan, kalian campurkan nih tonernya. Jadi bisa kalian campurkan dengan
toner yang memang kiranya tuh oh udah cukup nih gitu, takaran segini gitu ya guys ya gitu. Jadi kalian bisa campurin airnya. Lalu ini ya, aku kasih lihat sama kalian cara aku. Tapi biasanya aku pakai kayak gini kalau aku mau mandi gitu. Jadi ya sekalian aja gitu guys. Nah, jadi ini airnya ya kalian campurkan aja gitu, air bersih sama toner tadi. Habis itu baru kalian ya seperti cuci wajah aja gitu guys ya, seperti kalian cuci wajah. Aduh, ini ribet banget. Ya intinya kalian bisa balurkan air ini ke wajah kalian gitu ya guys ya. Dan ini tuh bener-bener kelembapannya double banget loh guys. Memang pakai teknik ini sih kayak emang lebih ribet banget gitu ya, tapi percaya atau enggak ya, kalau kalian pakai teknik ini dia malah lebih memberikan efek kelembapannya tuh double gitu loh guys. Aku suka banget pakai ini dan emang apa ya, nyegerin banget gitu loh, nyegerin banget ke kulit. Terus dia kayak bisa bikin relaksasi banget ke kulit, dan dia kayak bisa lebih kalau kita lagi capek, terus dia kayak bisa mengalirkan peredaran darah gitu ya, karena kan kayak kita ngebasuh air mengalir aja gitu ke kulit kita. So itu aja 5 cara menggunakan toner. Mana menurut kalian teknik yang emang unik, yang ribet, yang benar-benar simple ya gitu, kalian bisa gunakan sesuai kebutuhan kulit kalian ya guys ya. Ya semoga bermanfaat dan video ini mungkin bisa menghibur juga. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. I hope you like it. Don't forget like, comment, and subscribe, and share ke media sosial kalian kalau kalian suka sama video aku. Oke, see you next. Bye bye.